Selamat siang teman-teman semua. Jadi untuk hari ini tuh ada perubahan tugas ya teman-teman. Jadi kita bakalan ngebuat sebuah desain website sederhana menggunakan CSS dan HTML. Nah, untuk mempercepat pembuatan itu ada beberapa hal yang bakalan kita gunain. Antara lain Bootstrap. Jadi Bootstrap itu adalah sebuah framework ya. Jadi dia bakalan ngebantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, tapi sebelum itu kita coba seharusnya jadi sebelum buat program tuh harusnya ada desainnya untuk dijadikan referensi apa sih yang mau dibuat gitu. Nah, pertama kita bisa gunain Figma untuk desain websitenya. Di sini coba buat file baru. Habis itu kalian kalau semisal sudah punya apa yang mau dibuat gitu referensi, ya tidak usah mengikuti yang ini ya. Nah, karena aku belum ada, aku coba buat. Nah, jadi di sini aku bakalan buat sebuah navbar. Di sini akan ada navbar. Logo. Di sini ada logonya. Lalu akan ada home-nya juga. Itu bisa di Ctrl D ya. Kalau misalkan teman-teman mengikuti Ctrl D. Lalu di sini akan ada about. Lalu ada kontak. Ya, gitu ya. Di sini logonya harusnya bisa lebih besar. Kita buatnya yang sederhana saja dulu ya. Jadi di sini ada bow. Logonya bisa diubah sama teman-teman, nggak apa-apa. Tergantung teman-teman ya mau dirubah apa logonya. Di sini akan ada ini namanya navbar teman-teman. Oke, setelah itu buat search mungkin ya. Untuk lebih memperindahnya itu search, kita buat dia warna putih dan kayak gini. Oke. Bagusnya dikasih icon sih sebenarnya. Baik, kita coba kasih icon. Iconify. Cari namanya search. Pilih yang bagus. Ini bagus nih. Import icon. Setelah itu ambil iconnya, pindah ke sini, kecilkan di sini ya. Di sini kita search, cari itu ya. Warnanya nggak harus hitam. Search. Oke, sedikit abu-abu ya. Oke, udah. Ini navbarnya yang bakalan kita buat. Setelah itu kita coba buat apa ya? Kita buat profil pribadi aja ya. Karena kita baru mulai, nggak usah yang rada ribet. Pengenalan aja untuk ininya. Untuk memakai Bootstrap-nya tuh kayak gimana sih gitu ya. Kita coba buat nah, di sini aku pengennya ada fotonya. Fotoku ya. Ini bisa di pakai ellipse aja deh. Ini pakai ellipse guys. Oke. Nah, setelah buat ini, coba buat nama kalian siapa ya? Nama Ali Rido. Nah, di sini Ali Rido. Teman-teman bisa copy kalau pakai juga.
10. Oke, nama, lalu nama panggilan mungkin ya. Nama panggilannya Ali. Lalu di sini kita akan apa ya? Hobi membaca. Lalu mungkin alamat ya, yang global aja, Indonesia. Dan oke, tanggal lahir. Akhirnya April, Desember aja deh. 01 Januari 2021. Yeay, sudah. Di sini nanti akan ada fotonya sih. Oke, ini kita taruh dia di tengah, guys. Oh, dia nggak mau di tengah. Gini ya. Nah, mantap. Nah, untuk fontnya kita bisa besar. Nah, bisa diperbesar juga. Oke. Mantap. Udah ya. Ini bisa diperbesar juga, teman-teman. Oke, kita akan buat rancangannya seperti ini. Jadi kita akan mulai untuk modding. Yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan itu adalah kode editor ya, yang ini. Lalu setelah dibuka kode editornya, di sini ada folder profil. Nah, yang aku taruh di desktop, di folder desktop, lalu ada di folder profil. Nah, di sini buat aja file ya, index.html. Nah, karena kita akan menggunakan Bootstrap, ada beberapa cara untuk menggunakan Bootstrap sebenarnya. Menggunakan online dan offline. Jadi kalau misalkan kita menggunakan online ya kita harus terhubung dengan internet. Kalau offline ya kita bisa langsung download aja. Yang pertama, aku akan coba menggunakan yang online. Oke. Caranya adalah ke browser, lalu ketikkan aja Bootstrap. Nah, di sini get started. Nah, di sini dipilihnya kita bukan yang ini ya. Sebenarnya benar sih. Jadi kurang aja. Bootstrap 4. Kita pakai Bootstrap 4 ya. Nah, di sini Bootstrap 4 udah nyediain starter template-nya. Oke. Karena Bootstrap ini adalah framework yang bisa ngebantu kita, jadi ya dia tugasnya membantu gitu ya. Nah, di sini udah dijelasin juga head-nya itu apa, di require juga. Nah, ini isinya juga CSS sama seperti biasanya. Jadi ini yang menghubungkan antar project kita dengan folder atau dengan file CSS-nya. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Caranya adalah klik ya indeksnya. Nah, di sini ya hasilnya. Indeks. Nah, gimana sih kalau misalkan tahu dia terhubung apa enggaknya kalau misalkan kita matikan dia atau komen ya. Nah, kayak gini ya. Misalkan kita balikkan lagi. Nah, oke, kita langsung ke navbarnya ya. Sesuai dengan yang udah didesain tadi. Ke navbarnya di sini juga udah disediain, tinggal di copy aja. Tinggal di edit setelah itu ya. Di copy, taruh di sini, Bootstrap, lalu rapikan. Nah, di sini ya. Oke, aku coba buat bisa. Nah, di sini udah ada, tinggal kita coba lihat hasilnya. Nah, udah ada ya. Navbar home link dropdown disable.
Nah, ini kita kan menggunakan online. Kita coba langsung aja ya, nggak apa-apa, kita gunain online dulu. Setelah ini aku akan coba ngasih tahu gimana kalau misalkan kita gunain yang offline. Nah, untuk ini kita bisa li class nav item. Itu isinya adalah ahref, kontak. Nah, ini ya, kita coba lihat. Oke, untuk sekilas ini cara menghubungkan antara project kita dengan Bootstrap secara online. Nah, kalau misalkan kita nggak punya internet gitu ya, kayak gini misalnya nggak ada gini, ya dia nggak bisa kayak gini. Nah, caranya gimana? Alternatifnya kita bisa download itunya, Bootstrapnya. Ada beberapa file yang di-download sebenarnya. Bootstrap 4.0. Nah, ini lumayan banyak. Aku tadi udah download sih sebenarnya, tinggal dibuka aja. Nah, di sini kita kopikan file Bootstrap kita yang tadi di-download itu ke project kita. Nah, di sini ya, di copy folder. Nah, di sini udah ada. Caranya adalah hubungkan lagi. Caranya dengan yang nge-link juga. Artinya CSS. Yang di link apa? Yang di link tuh ya di folder CSS. Cari di folder CSS yang namanya bootstrap.css atau min. Nah, bedanya di min itu tidak teratur. Ini bedanya di min sama di bootstrap. Nah, kalau yang ini kan teratur nih. Kalau di min enggak, tapi lebih cepat biasanya ketika dia di reload. Oke, kita coba lihat ya hasilnya. Kita lihat hasilnya di bagian sini. Jadi di sini kita bisa lihat dia terhubung ya, meskipun kita nggak menggunakan online gitu. Kalau misalkan kita komen lagi, dia mati. Nah, bisa kita hapus, kita langsung gunain offline aja ya biar lebih enak gitu. Oke. Jadi ini navbar ini di mana sih? Ini kelas-kelasnya di mana? Jadi kelas-kelasnya itu ada di sini. Jadi Bootstrap itu dia udah ngodingin kita kayak gini, navbar, terus nav item, nah, udah dikodingkan sama si Bootstrapnya. Jadi pinter-pinter kita untuk menggunakan kelas yang udah dibuat sama Bootstrap. Nah, caranya ketika ini udah selesai gitu, kita coba lihat desain yang udah kita buat tadi kayak gini ya. Ini buat sebuah kotak gini, lalu ada gambarnya sih sebenarnya di sini. Oke, kita langsung buat aja. Ada di Bootstrap itu namanya Jumbotron. Cuma sebelum itu kita harus bungkus dia dengan kontainer. Jadi kontainer tuh kayak mengcontain, mengcover atau melindungi si Jumbotron ini dari elemen-elemen yang ada di luarnya. Kalau misalkan di dunia nyata tuh kan kayak kontainer kayak pengiriman barang. Nah, di sini bukan barang, di sini elemen-elemen coding HTML atau CSS atau JavaScript gitu, atau PHP. Jadi bisa di dalam kontainernya. Nah, di sini bisa langsung di dalam kontainer. Kita coba cari di sini ada namanya Jumbotron. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini kita coba copy Jumbotronnya. Setelah itu di sini. Nah, di sini coba kita. Nah, oke, udah ini ya, Jumbotron. Ya, kayak gini ya. Cuma ini lebih ke atas tuh kayaknya. Gimana kalau misalkan kita dia ke bawah ya. Nah, bentuknya 4. Oke, kayak gini ya. Lalu kita butuh sebuah satu butuh, cuma ini belum butuh.
data profil. Data profil, cuma dia ada di sini nggak ada data profil, kita tambahin aja nggak apa-apa. Data profil di sini, oke. Data profilnya kita taruh dia di tengah ya. Alien center, taruh semuanya di tengah. Misalkan kita ke settingannya ya di tengah. Nah, kita taruh di sini komen. Akan ada gambar di sini, gambar profil kita, lalu ada sebuah data profil. Nah, di sini kita bisa langsung tulis aja P gitu ya, gunakan paragraf sebenarnya. P di sini kita coba lihat ya. Kalau di Bootstrap itu ada paragraf juga. Ada kelas lead. Oh, ada juga lead. Kita coba pakai lead ya. Caranya adalah ketik aja P terus titik lead. Nah, di sini ada namanya siapa? Ini Ali Rido. Ini oke, kita coba copy, sebenarnya bisa aja di copy ya. Ini gunanya desainnya tadi ya, kalau misalkan kita nggak desain ya mungkin bisa aja menerawang. Kalau misalkan di project besar ya harus didesain dulu biar pengerjaannya juga lebih cepat gitu dan lebih efisien, nggak ngawang-ngawang gitu. Nah, di sini ada nama panggilan, hobi, alamat. Hobi, lalu ada yang namanya tanggal lahir dan alamat. Tanggal lahir, lalu ada alamat. Lalu hobinya adalah membaca. Tanggal lahir adalah tanggal 1 bulan Januari tahun 2021. Alamatnya adalah Indonesia. Ya, oke, udah sih di Indonesia aja ya. Oke, udah muncul ya di sini ya. Cuma di sini nggak ada foto profil gitu loh. Jadi kurang ya. Kita kasih foto profil di bagian sini. Nah, gimana sih caranya? Pakai img ini. Lalu ada kelasnya sih sebenarnya. Nah, Bootstrap itu udah menyediain kelasnya. Kita coba cari ya. Kelas images nggak ada. Images. Di sini udah ada images. Dan ada kelas rounded juga. Rounded. Kita coba cari foto profil ya. Di internet bisa cari foto profil persegi. Iya sih, bener juga sih, foto profil persegi. Mana foto profil ya? Kita coba pakai yang ini. Kita save dia ke save image to download. Apa dia udah ke save? Kita lihat. Oh, bukan yang ini. Udah ya, yang ini. Profilku. Nah, taruh dia di bagian. Sebenarnya bisa aja sih langsung ya pakai internet, cuma biar kita full menggunakan offline gitu, nggak online. Jadi di sini aja aset, lalu buat images, lalu di sini mungkin nanti ada ini dipindah ke aset. Di ini juga yang JS juga dipindah ke aset guys, jadi biar sama.
Dan pasti ini akan error ya, karena kan yang tadi. Oke, udah ya. Kita coba lihat. Ini harusnya error, soalnya udah dipindah. Nah, kayak gini ya. Caranya adalah yang ininya kita tambahin sebuah aset. Nah, enggak kan ya, enggak error ya. Nah, kita coba tambahin gambar di sini. Di sini coba masuk ke aset, masuk ke image, lalu di profilku. Nah, kelasnya udah muncul. Nah, udah ada ya muncul data profil. Nah, kita kelasnya itu pakai kelas rounded. Coba lihat, ya, rounded tuh harusnya di sini akan ada kayak rounded nih. Nah, itu ya, kecil lagi sih rounded gitu. Kita pengennya dia bundar gitu kan. Jadi rounded circle. Oke. Nah, ini terlalu besar, kita coba dia atur ini nggak besar, sekitar 60%. Aduh, masih besar ya. 30%. Kecil ya. Masih besar. 10%. Ya, kayak gini ya. Kecil. Ya pokoknya kayak gini. Jadi udah muncul nih. Nah, sekarang teman-teman mungkin bisa tugasnya adalah membuat data profil kayak gini, profilnya, terus ubah nih namanya, bukan Ali ya, nama kalian masing-masing. Setelah itu coba kasih gambar atau kasih warna. Ini kasih warna. Nah, aku kasih contoh ya. Kalau yang navbar, cara ngasih warnanya adalah gimana? Kita ke navbar, cari aja navbar. Nah, udah ada navbar. Oh, nggak ada komponen. Nah, di sini cari di bagian navbar. Nah, di sini terus cari warna, ada di sini, ada. Nah, ini nih, navbar dark primary. Aku pengen ngubah dia ke jadi yang hitam ya. Caranya adalah ya tinggal diubah aja sih sebenarnya di navbarnya. Nah, ini kan navbar light. Nah, navbar light kita bisa ubah ke dark. Nah, cuma dia nggak ngubah semuanya. Caranya adalah navbar light, navbar dark, backgroundnya juga dark. Nah, gini. Jadi kalau tadi itu backgroundnya kan light ya, jadi light tuh ya tetap putih gitu. Kalau misalkan kan kalau dark itu ya tulisannya itu warnanya putih dan backgroundnya hitam. Nah, kalau light itu tulisannya hitam, backgroundnya putih. Jadi kalau digabungin kayak tadi ya warna putih gitu. Nah, kayak gini ya cara ngubahnya. Oke, tugasnya adalah buat kayak gini ya. Ini juga bisa diubah backgroundnya atau sesuai dengan kreasi teman-teman semuanya. Oke, segitu dulu. Tapi untuk informasi ini aku gunain Bootstrap 4. Oke. Oke ya, makasih udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.